Ngasal Podcast. Ngasal Podcast. Ngasal Podcast. Selamat datang kembali di Ngasal Podcast. Ngobrol asik santai tapi nggak asal, masih bareng P2 karena yang satu P lagi sibuk mengurus bayi-bayi kecil. mengurusi bayi-bayi yang harus dia tanggung. Iya. Dan Masih mungkin baru anaknya. Iya. Masih baru 10 juta tahun ya. ya gini, kalau tek malam tuh ngantuk. Anjir susah banget. Emang gitu coy. Paling bener itu kalau lu mau jadi content creator itu adalah nganggur, alias fokus lu jadi content creator doang gitu. Susah sih, susah tapi bro, ya namanya kita berusaha kan. Ntar lu mungkin 5 tahun lagi ngelihat video ini pasti lu akan malu dah. Sekarang kita ya gini, happy aja jalaninnya, ya gak sih? Iyalah. Susah banget ngatur waktunya. Tapi ya udah kita namanya menikmati ini kan, selagi bisa, selagi lewat mah kita ini aja, ya nggak sih? Apalagi nanti kita channel YouTube ini akan banyak sekali jenis-jenis kontennya kan, nggak cuma nggak ada pemalas semua. Tapi emang susah sih kalau emang pengen bikin kontennya gede. Atau channelnya gede lah. Itu emang benar-benar kayak harus dipikirin mateng sih. Nggak cuma yang kayak ayo kumpul jam segini yuk. Ayo udah gitu kumpul jam segini. Bisa besok jadi yang kumpul ya, anjir. Bahkan bisa ganti hari. Bisa jamnya berubah-ubah. Ada yang baru pulang, si goblok putu, ada yang baru mandi. Bangsat. Ada yang nggak tahu tiba-tiba gue lagi di kondangan. Iya, tiba-tiba pagi-pagi gue tungguin dia tau udah kondangan. Ada gue juga udah tungguin tiba-tiba buset di kondangan. Udah gue bersihin rumah. Bangke. Besoknya gak bisa lagi, pagi gak bisa gue malam udah nonton bola. Tapi emang kalau kata temen gue sih, kalau kan gue sekarang lagi ikut kegiatan kayak gitu kan ya. Apa kayak gitu apa? Kegiatan kayak adalah kegiatan inkubasi kayak gitulah. Inkubasi. Iya. Nah, kalau kata teman-teman gue yang ada ikutan kegiatan kayak gitu, life changing atau game changing di hidup itu seorang cowok itu ketika dia udah punya anak. Itu life changing banget tuh. Jadi yang benar-benar tadinya dia ambisius segala macam berkurang. Jadi lebih milih yang kayak stabil, ya udahlah. Terus kan kalau gua kan dulu awal-awal kita mau bikin channelnya kita harus bikin tapi kita bikin channel ini kan udah punya anak. Iya, makanya maksud gua jadinya fokusnya nggak bisa yang kayak gitu. Mungkin kalau dulu dia di salah satu kitab nggak punya anak mungkin bisa lebih fokus gitu sih. Jadi itu bener kalau kata temen gue ya, itu life changing banget tuh katanya dia. Jadi kalau dia pengen punya kerjaan ya udah, yang penting stabil. Udahlah, dapat gaji berapa yang penting ada gitu tiap bulan. Gitu ya. Dia nggak mau yang benar-benar sampai ngerusak gara-gara dia mau ambisinya, dia ngerusak tuh. Tapi kan channel ini nggak ada ambisinya. Nggak ada. Maksud gue nggak cuma ngomongin ambisi, nggak. Ini jadi side jadinya, maksudnya jadi yang kayak ala kadarnya. Iya, tapi jadinya jadi ya udah sejalan apa adanya aja gitu loh. Kalau konten kreator yang niat tuh memang nggak tahu juga, mungkin karena sekarang konten kreator tuh udah banyak banget, Pep. Jadi kita tuh nyari yang unik tuh agak mungkin lo harus berpikir lebih keras gitu ya buat produksi konten. Terutama kita minim budget, terus kita nggak punya produser, dan kita di sini bukan orang-orang yang backgroundnya kreatif sama sekali, nggak ada, boro-boro kreatif, jauh dari kata kreatif. Makanya gini-gini aja hidup ini, ya nggak sih bang? Saat tapi gitu sih. Ya berarti mungkin
apalagi kita juga bukan siapa-siapa ya. Mungkin kalau kita siapa-siapa ditunggu ya gak sih? Iya, ini enggak itu ada. jadi booster kan. Jadi booster, jadi harus nih. Udah nggak ada yang nunggu. Sebenarnya nggak tayang pun nggak apa-apa. Gak ada nyariin, babila. Kan enak kalau ada yang DM. Mana nih episode barunya bang? Nah gitu kan enak. Enggak yang komen bangsa semua. Harus gimana nih? Menemukan booster yang pas tuh, yang bikin kita tuh sebenarnya ngeboost tuh susah emang. Ada yang pernah bilang gini. Apa? Siapa ya? Dulu zaman siapa, orang biasa tuh? Enggak, konten kreator juga. Siapa ya yang YouTuber udah gede. Dia kangen tuh konten yang bener-bener, siapa yang ngomong ya, gue lupa. Ya apa, selesain dulu. Dia bilang kangen konten YouTube zaman-zaman dulu yang bikinnya kreatif banget. Oh, yang quality bukan quantity. Yang ya kayak kita kan sebenarnya konten biasa banget kan. Yang nggak mikir kan. Ya adalah ngomong anjing. Nggak, dulu kontennya tuh bener-bener yang yang penting gue nunjukin show off gitu, zaman-zaman show off. Mungkin pas masih zaman-zamannya siapa tuh? Agung Hapsah, Liao, Chandra Liao yang dulu-dulu tuh. Itu kan tim Tuan. Dulu kan cuma bikinin video, bikinin animasi yang keren-keren segala macam. Karena tempatnya show off. Nah, sekarang tuh udah kontennya makin banyak dan algoritma YouTube kan semakin berubah, banyak lu bikin, semakin banyak peluang lu dilihat orang kan gitu kan. Iya sih. Semakin sering gitu maksudnya. Gitu. Susah juga ya, kecuali algoritmanya tuh tapi gimana ya, algoritmanya tuh gak bisa tahu membedakan mana konten yang kualitasnya bagus apa enggak gitu loh. Kan kalau dibikin algoritma tuh kan lu harus ada triggernya ya. Misalnya konten ini akan dianggap, kalau di coding misalnya lu kan akan sama dengan A if apa misalnya gitu. Susah kan. Kalau misalkan gimana ya? Apa misalnya gini, kontennya itu ditonton orang 90% dari total durasi video itu dianggap berkualitas kalau ditonton 90% dari total durasi misalnya, itu sama dengan dianggap quality gitu. Misalnya gitu. Gak bisa gitu. Gimana harusnya? Gak bisa kayak gitu. Ngukurnya gimana? Susah emang. Makanya tuh nggak ada yang parameter pasti itu kualitas bagus apa enggak, karena kan subjektif kan. Terus yang kedua, gara-gara banyak konten yang under 1 menit itu juga ngerusak, maksudnya ngerusak kualitas. Jadi yang penting speed cepat produksi. Shorts terus di TikTok juga yang sekarang kan format videonya kan sama kan, panjang gitu. Makanya berat anjing hidup menjadi susah. Apa ya? Sebenarnya kalau jadi konten kreator itu lu harus banyak eksperimen sih. Kayak misalnya lu kan nggak nemu, eksperimen itu bukan jenis kontennya ya, tapi jenis termasuk lu cara lu produksi kontennya, terus lu pembahasannya, atau persona itu juga kan harus ya. Kayak ada tuh channel yang dia tuh personanya bisnis banget gitu, kayak dia beneran pakai jas, pakai dasi, pakai kemeja. Jadi dia memperlakukan kontennya tuh bener-bener kayak kerja gitu, kayak bisnis gitu. Walaupun nggak tahu prospeknya gimana, itu kan juga ngaruh kan. Pembawaan ininya. Nggak bisa sih, bentar lagi juga lu mau nikah. Makin sulit Iya, makin sulit hidup ini ya. Tapi gak tahu juga Pep, kadang-kadang kayak gitu lu nggak bisa expect. Kayak dulu gue bikin podcast sama Lamot 0, terus lama-lama jadi gede subscriber. Itu gedenya misalnya setelah 1 tahun atau 2 tahun gitu. Bahkan gue baru 1 tahun nih, gue nggak punya paling kita kan cuma punya make a wish aja setelah setahun ngapain. Misalnya setahun pertama gue nggak ada expect apa-apa, konsisten doang. Berhasil konsisten doang. Nanti di tahun kedua apa nih, misalnya monetize ya. Berhasil kan. Berhasil monetize, ngegenerate duit, jadi alat gitu. Terus nanti di tahun ketiga apa nih, misalnya scale up. Nah, gue dapet scale up lagi, gue join sama network. Jadi sebenarnya bisa milestone-nya.
Itu tuh semua jalan gitu. Cuma emang setelah tahun ketiga kan makin lama kan harus konsisten kan. Iya konsisten itu sih. Lu kemarin juga sendiri kan. Iya. Jadi lu ngebawa diri lu sendiri. Ya lu jadi nge-push diri lu sendiri. Tapi emang kalau ramean itu yang sulitnya itu tuh. Karena nungguan. Nah makanya kayaknya push factornya tuh harus dari dirinya. Oh berarti bisa Pep sebenarnya kalau di channel ini kita kan bisa sendiri-sendiri juga bisa kan sebenarnya. Bisa makanya. Jadi sebenarnya nggak ada kewajiban kita harus anggaplah misalnya gini ya, ini channel ini kita yang khusus ini serius banget ini ngomong. Belum masuk ke topik pada. Iya. Channel ini kita bertiga, terus nanti ada channel kita sendiri-sendiri. Boleh. Gitu. Nah kita kan nggak tahu testing kategori apa misalnya tiba-tiba Epot bahas parenting misalnya tiba-tiba gitu. Kan dia parenting anak bayi. Dia dari POV bapak, terus nanti dari POV ibu, terus kalau anaknya gede kayak gitu-gitu. Ya. Iya sih. Nah, ya si goblok datang. Baru datang anjing. Ya itulah tadi tentang parenting, tentang konten-kontennya semoga baru datang. Tapi ngomongin parenting nih. Apaan? Lu tahu gak ada yang kasus bentar tunggu pot. Ada kasus yang lagi heboh tuh. Apa? Di media sosial tahu. Oh iya. Apa kasusnya anaknya Nikita Mirzani? Iya. Nah, itu viral banget tuh. Gara-gara itu dulu kan sebelumnya kalau nggak salah udah dikeluarin ya dari kakak ya. Siapa? Iya udah dicoret, bukan kakak. Dicoret dari ahli waris. Oh bukan kakaknya masih bukan. Di kakak masih ada. Masih itu tapi, kan ribet ya. Tapi kan kalau zaman dulu kan ada tau gak lo yang pas kalau kita jaman-jaman kecil kan kita cuma ada koran kan. Koran. Ingat gak lo? Terus kayak berita apa gitu. Kalau dulu kan banyak tuh berita-berita kolom berita telah berpulang segala macam. Nah ada juga dulu berita bahwa anak ini sudah tidak menjadi tanggungan kami lagi. Lu pernah ngeliat berita itu gak sih kalau anak? Enggak, gue nggak sampai sejauh itu gue. Serius gak pernah? Gak pernah. Ada anjir gue pernah ngeliat dan diumumin juga di radio. Biar jadi apa ya? Nggak tahu, jadi ada kayak berita misalnya bahwa Antonius Putu telah tidak lagi menjadi tanggungan keluarga ini dan segala sangkut pautnya menjadi urusan pribadinya. Ada anjir dulu zaman dulu kayak gitu. Serius dulu. Masa lu gak pernah baca sih? Itu pasti orang-orang kaya doang kali ya? Masa orang miskin kayak gitu pasang iklan ngapain anjing? Ada anjir. Ntar dulu, mana sih? Pot lu sebatang dulu Pot. Iya dia sebatang dulu Pot. Iya gue bentar lagi sih. Lu mau masuk sekarang apa sebatang dulu? Beda segmen dia. Ayo udah lu sebatang. Beda episode, segmen mah sama anjir. Nah terus gitu Pot. Tahu. Ya dulu udah. Ada deh. Nah kemarin juga kayaknya anaknya si Mbak Nik. Siapa? Mbak Nik kita. Udah deket banget gue ini. Itu dia sempat diiniin kan dan viral lagi kemarin. Nyai. Viral lagi tahu kemarin tahu. Menurut lu itu kegagalan parenting nggak? Wah gue nggak tahu anjing kalau ke sana. Tapi gue nggak tahu karena tapi kan tapi ada yang bilang kan ada dua kubu. Dua kubu. Ada dua kubu, bukan dua kubu ya, ada dua berita. Tadi ngomong dua kubu. Dua berita. Jadi ada yang berita bilang kalau yang durhaka si anaknya karena ngelawan orang tua segala macam. Terus juga ada berita yang simpang siur bilang bahwa si anaknya juga merasa tertekan bareng si ibunya gitu karena harus diatur lah apalah segala macam gitu. Jadinya makanya dia milih dulu sama pacarnya. Masalahnya tinggal bareng kayak nggak tahu gue tinggal bareng kayak sama pacar. Jadi kan sekarang itu coba gue runut ya yang gue baca dari. Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu. Dari yang gue baca itu gini ceritanya. Jadi dulu itu nih anaknya Nikita Mirzani itu kan namanya Loli. Loli itu ceritanya Loli itu dia disekolahin sama Nikita Mirzani ke London.
Di sekolahin ke London. Wih, enak banget. Asrama. Jadi itu kayak sekolah termahal. Jadi orang miskin nggak mungkin ke situ. Aduh, nggak bisa. Jadi orang miskin nggak boro-boro lah. Apalagi yang berobatnya masih pakai BPJS ya nggak bisa. Nunggu yang ngantri bangsat jam 4 pagi ngambil nomor urut babi lah. Terus si Loli itu ternyata kabur dari si asrama yang sekolahnya itu ke rumah temennya. Di Inggris juga. Di Inggris juga. Dan itu temen ceweknya. Terus kabur. Nah setelah itu sekolahnya itu nelpon ke orang tuanya kan Nikita Mirzani. Ini SMP, SMA, kuliah? Dia di umur berapa sih? Kayaknya SMP apa SMA kayaknya. SMP kalau enggak SMA dah. Ceritanya dia kabur. Terus orang tuanya pihak sekolahnya nelpon. Terus ini anak ibu kabur. Terus Nikita Mirzani marah-marah. Gimana sih gue udah bayar mahal tapi kok ya lu carilah itu kan tanggung jawab lu kan gue udah bayar lu mahal gitu. Itu boleh kalau skala mahal boleh digituin. Kalau SD 0 pagi digituin ya pasti apa sih anjing lu bayar gue 200.000 iya, security belum gue bayar gitu ya. Terus kabur. Nah terus akhirnya dicari ketemu sekolahnya sampai lapor polisi polisi London. Oh seriusan? Iya terus ketemu ternyata di rumah ini. Nah tapi ceritanya kayaknya ya udah dia dikeluarin dari sekolah. Terus si Loli itu tinggal di situ sama keluarganya orang Indonesia yang mungkin udah tinggal di sana gitu. Nah ya udah itu udah kayak jadi history lah, jejak lah gitu bahwa oh ya dia punya history kayak gitu kabur. Nah terus dia tuh sempet pernah pacaran sama anaknya Ola Ramlan yang agak bule-bule. Tapi belum sebelum Loli yang berhijab ya, sekarang kan hijab. Terus putus terus sama sekarang si Fadel Baldije apa Bajide ya? Mana gue tahu. Ya, itulah pokoknya Fadel itulah. Nah itu gue lupa namanya. Sorry kalau gue salah ya. Pokoknya intinya namanya Fadel itulah. Nah Fadel itu TikToker, pacaran sama TikToker. Oh iya. TikToker. Nah TikToker terus si Fadel. Apa namanya? Si Fadel ini di apa ya bisa dibilang sekarang itu berita yang tersebar adalah si Loli itu sampai hamil terus paksa aborsi. Buset. Nah Fadel itu dianggap toksik gitulah sama keluarga sama si Nikita Mirzani dikejar terus gitu. Nah Loli itu bisa dibilang kayak bukan kabur. Dia sih nggak bilang kabur. Gue nggak kabur nih, gue di sini. Dia tinggal apartemen di apartemen. Nah terus banyak yang bilang juga bahwa duitnya dari mana ya? Nah itu dia gue bingung. Nah Fadel itu katanya semua dibiayain sama si Loli. Duitnya dikasih disuplai terus lah sama si Fadel. Sama Loli. Hah? Jadi apa sih maksudnya? Jadi Loli itu sering bayarin Fadel. Katanya udah nggak ada inilah. Ya pasti ada lah duit. Mungkin duit dari sisa-sisa yang dulu tuh bukan banyak banget. Terus si Fadel ceritanya kayak gitulah dibiayain gitu. Terus setelah itu ya intinya gini, keluarga Nikita Mirzani itu mau Lolinya itu jangan stop sama Fadel, udahan gitu. Sementara kocak banget yang lagi tersebar kemarin kayak si Lolinya live di TikTok apa yang kocak ini. Jadi kan dia pas lagi teriak-teriak ditangkap, terus dia tuh video call di akhirnya kemarin tuh apa 2 hari lalu ya. Ditangkap sama siapa? Tangkap sama keluargia Nikita Mirzani disamperin. Jadi sampai teriak-teriak gitu. Wah. Terus kocaknya dia lagi bukan live, dia video callan sama Fadel. Jadi Fadel tuh lagi video Fadel apa Fadel sih? Nggak tahu gua. Ya pokoknya itulah ya Fadil. Dia video callan sama Loli. Terus dari jauh itu si Fadel sama kakaknya tuh sama omnya gitu ya. Nah, cuma ini kan si Lolinya lagi dikepung gitu ya. Terus dia cuma di video call. Sabar saya sabar ya. Ini dia sambil ngerekam pakai handphone lain gitu. Terus kayak sabar kebenaran pasti akan menang kayak gitu. Jadi cuma semangat cuma gitu doang. Padahal Lolinya lagi dikepung gitu kagak. Terus yang kocaknya ada videonya gini. Jadi dia lagi video callan. Terus kan direkam ya dari handphone lain. Terus pas lagi dia video callan sama Loli, ada notif gitu. Notif tulisannya sayangku 2. Jadi muncul notif sayangku 2. Iya aku mau gitu. Serius. Anjir bahasa. Kayaknya emang buat naikin konten kali ya. Nggak tahu gue gak ngerti dah anjing lah. Anjing tapi maksud gue si Fadilnya juga umur berapa? Ya paling seumuran. Anjir. Nggak maksud gue anak-anak zaman sekarang tuh udah yang begitu banget ya maksud gue. Masalahnya kita juga nggak tahu Pep itu bener apa enggak. Dan ini orang-orang kantor udah nobar, udah kesebar kemana-mana. Babi lah. Nah maksud gue nggak tahu itu bakal kegagalan parenting apa enggak. Karena salah satu hal yang gue takutin tuh ketika gue nanti punya anak, ya itu arus informasi tuh begitu cepat tuh.
Ya kan, gue takutnya apa yang udah gue ajarin dia lebih banyak dapet di sosial media. Gue takutnya itu sih. Iya, tapi kalau lu jadi loli, lu akan gimana menurut lo? Lu punya pacar nih, tapi pacar lu tuh dianggap toksik, padahal lu nggak tahu kebenarannya. Gini, karena orang pacaran tuh dia nggak tahu kalau itu toksik lingkungannya. Ya orang tuanya Nikita Mirzani juga nggak tahu kalau anaknya itu hubungannya beneran toksik apa enggak. Maksud gua yang bisa ngelihat itu toksik apa bukan itu dari orang luar. Tapi orang luar yang tahu dong. Betul. Nah, kalau gue jadi loli, gue nggak tahu kalau itu toksik menurut gue ya, karena lingkungan toksik tuh kita nggak tahu kan. Karena kita udah terbiasa dengan itu menurut gue ya. Nah menurut gue yang bener tuh yang apa yang dilakukan Nikita mungkin. Karena dia udah tahu nih, anjing nih anakku cuma dimanfaatin doang atau di apa. Gak tahu lah point of view-nya si Nikitanya gitu. Menurut gue apa yang dilakukan sih udah bener sih, narik lagi. Karena anak di bawah umur bukan ya? Udah lebih dewasa lah. Udah 18 tahun. Udah lebih. Udah sih harusnya kayaknya. Gak tahu sih gue berapa ya umurnya loli ya. Kalau misalnya belum ya udah ditarik lagi aja nggak apa-apa menurut gue sih. Berapa ya umurnya loli? 17 tahun udah lah. Belum lah. 17 tahun dewasa. Anjir. 18 sekarang ya, bukan 17. 18. Menurut gue 18 juga harusnya masih bisa diatur sampai 21 tahun menurut gue ya kalau orang Indonesia ya. Iya gitu juga. sih. Tapi gimana kalau ternyata itu nggak benar. Sebenarnya itu cuma memang karena Nikita Mirzani pengen menjauhkan anaknya dari orang miskin. Kan dianggap Fadel tuh miskin, lu tuh miskin gitu kayaknya enggak juga sih. Bukan. Menurut gue ya gue nggak tahu nih. Gue nggak tahu point of view apa namanya. Iya, kita pasti nggak tahu lah. Kan. Pasti nggak tahu. Gue nggak tahu reasonnya adalah itu karena miskin atau bukan. Tapi menurut gue bukan karena miskinnya sih. Terus dia emang ngomong kalau di videonya emang ngomongin miskin, tapi menurut gue bukan karena miskinnya, tapi karena mungkin dia ngelihat aduh anak gue ada yang nggak bener nih gitu. Tapi kalau misalnya let's say ya, kalau gue yang ngeliatnya kalau emang bener terus hubungannya saling support segala macam, misalnya si si anaknya si lolinya bisa jadi ikut sekolah segala macam, makin bagus prestasinya, menurut gue oke sih. Kalau ya berarti kalau dia misalnya dengan si Fadel itu tapi dia tetap berprestasi bagus, ya, menurut gue ya mungkin aman-aman aja ya. Aman-aman aja karena bukan masalah dia miskin atau kaya sih, tapi pasti ada sesuatu yang dilihat, anjir lah anak gue nih jadi bangsat nih, kok jadi bangsat begini ya coba lo lihat aja pas anak 17 tahun udah hamil disuruh aborsi, tapi itu nggak tahu apa bener ya, apa enggak mungkin kita nggak tahu kan. Tapi kalau misalnya itu bener ya gue jadi orang tua pasti akan buat. Kalau itu bener iya berarti emang salah. Masalahnya kan kita di sini nggak tahu bener. Nah ini makanya itu tuh lagi di visum. Kok visum bener gak sih? Visum apa laboratorium gitu. Pokoknya dia lagi nggak bisa dicek karena pas lagi ditangkap dan dibawa ke rumah sakit itu si lolenya lagi menstruasi katanya, jadi nggak bisa dicek. Nah kita harus nunggu ke depan nih hasilnya gimana gitu. Gitu saja lah ya. Iya anjing, cuma gitu loh bangsat anjing. Ya semoga permasalahan keluarga artis itu cepat selesai lah. Ya terlepas dari apapun itu bener apa enggak ya. Kita mah netizen tinggal nunggu info-info aja ya. Ya, tapi semoga yang terbaik lah buat anaknya, buat ibunya. Gitu. Tapi kalau emang si Fadelnya nyuruh aborsi ya, sampai ketahuan itu. Bangsat kamu Fadel. Goblok Fadel atau Fadel bangsat kamu Fadel atau Fadel. Fadil Fudul goblok anjing. Bikin doang tolong. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.